Halo, jumpa lagi dengan saya Imam Sujono di channel Sujono Clan. Kita coba reaction yang mana ya? Milea atau Anchika, karena sebelumnya juga kan si Jeng 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 channel bahas tentang perbedaan antara Anchika dan Milea. Oke, gimana sih Bang Ipung SN ini menyikapi Anchika? Oh, judulnya keren. Milea Adan Hussein versus Anchika Mehrunisa Rabu, romantisme Dilan. Nggak tahu isinya kayak gimana, kita langsung tonton aja. Ingat kembali kisahnya yang ada. Iklan. Penyegar. Ada. Apa nih? Hai bro, kolom komentar pada video sebelumnya yang membahas film Dilan keempat, Dilan yang bersamaku, dibanjiri komentar sedih. Wah, keren. Dia 21.545 menonton, udah keren ya. Dan dibanjiri dengan komentar-komentar. Keren ya. Saya tahu capeknya balesin komentar-komentar para Dilanisme. Lanjut. Karena Dilan Milea harus berpisah. Dan ada juga komentar yang menyebutkan bahwa Anchika Mehrunisa Rabu tidak bisa menggantikan posisi Milea. Anchika Mehrunisa Rabu tidak dapat menggantikan posisi Milea. Udah jelas men, Anchika pacarnya Dilan di tahun 96. Jadi pasti menggantikan posisinya Milea. Bahkan ada yang minta disampaikan pertanyaannya ke si Ayah Pidi Baik. Kenapa sih Dilan Milea dalam cerita harus berpisah? Dan jawaban Ayah Suraya adalah ya memang sudah takdir mereka. Harus gimana lagi? Jadi pada video kali ini kita akan bahas head to head antara Milea dan Anchika. Anjir, keren nih. Milea versus Anchika. Ini kalau dibikin game keren nih. Pakai jurus apa mereka berdua ya? Ya, antara Lia dan Chika. So, check it out. Ngopi, ngomongin film teori Anchika Mehrunisa Rabu. Hal yang Keren. paling mencolok perbedaan Lia dan Chika adalah bahwa Lia adalah seorang perempuan yang girly banget, cewek banget, dan anggun banget. Hal itu terlihat dari penggambaran si Ayah dalam 3 novelnya. Dipertegas visualisasi di filmnya, Vanessa Priscilla pas banget meranin tokoh Milea yang cewek banget. Sementara Anchika digambarkan agak tomboy. Sedikit visualisasi dari Ayah Pidi melalui cover novel seri Dilan keempat yang bertajuk Dilan yang bersamaku yang di-share si Ayah di Instagramnya, terlihat jelas bahwa rambut Chika pendek dan bergaya tomboy. Oke, poin pertama, wah kagak ada gambarnya. Si Milea itu dia girly banget, cewek banget. Kalau si Anchika Mehrunisa Rabu, kalau si Chika ini dia tomboy. Sama ya, sama Jeng 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 channel. Lanjut. Dalam film Milea Suara dari Dilan pun dijelaskan bahwa rambut Chika memang pendek seperti laki-laki. Perbedaan kedua adalah bahwa Milea gampang cemburu. Dalam film Milea Suara dari Dilan, ini agak kurang ya, karena di film Milea Suara dari Dilan itu gak ada sama sekali tokoh Anchika, kecuali di novelnya. Kalau di novelnya memang ada, so mungkin ya. Lanjut. Hal itu terlihat dari Milea yang bertanya tentang Susi. Aku boleh tanya sesuatu nggak? Aduh, sorry, bukan corona. Jadi si Bang Ipung ini juga membahas tentang si Milea yang nanyain soal si Susi. Sama ya sama yang si buatan Jeng 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 channel tuh. Jadi ini bakalan menjelaskan bahwa si Milea itu cemburuan. Apa? Susi siapa? Dilan, aku suka sama kamu. Sementara Anchika terkesan tak peduli terhadap. Nah, sama. Jadi si Pidi Baik ini kalau ini di Twitter ya, di Twitter 22 Oktober 2017. Bayangin sebenarnya dia udah mau bikin novel tuh dari 2017. Jadi saya menyadari harus bisa menghargai kisah mereka dan tidak berusaha ikut campur dengan urusan mereka di masa lalu. Oke. Yang kedua, harus dimengerti ini bukan soal saya dan dia yang harus dipilih. Jadi kalian nggak usah ribut-ribut milih
Dilan milih Milea ataupun Cika gitu. Ya udahlah gitu, ikutin aja romantisme mereka. Oke, dan terhadap masa lalu Dilan, bahkan tak mau terjebak dalam kecemburuan. Kalaupun harus cemburu, sedikit saja cukup katanya. poinnya, poin 1, Milea girly, Ancika tomboy. Poin kedua, Milea cemburuan, posesif, Ancika lebih membebaskan dari si Dilannya ya. Kalaupun cemburu ya dikit-dikit aja lah, karena kalau cemburu itu nggak ada sama sekali berarti tidak cinta, kata orang. Lihatlah dalam adegan film Milea Suara dari Dilan, adegan di mana Milea kembali berhasil menelpon Dilan setelah sekian lama tidak saling menelpon. Menurut gue, ini adalah adegan paling keren di film Milea. Sangat mampu membawa penonton ke kenangan-kenangan masa lalu antara Dilan dan Milea di film-film sebelumnya, bro. Kalau menurut Bang Ipung ini adalah adegan yang telepon-teleponan si Dilan sama si Milea itu ya, yang tahun Dilan 1991 itu sempat jadi apa sih kalau halo kru, kalau film terus Easter egg-nya tuh di belakangnya tuh apa? Post credit. Oke. Post creditnya di film Dilan 1991 itu si Dilan lagi telepon, halo Lia gitu. Nah di film Milea Suara dari Dilan digambarkan dia lagi telepon-teleponan. Kalau Bang Ipul tuh bilang membahas tentang masa lalu, padahal sebenarnya sih ini lebih membahas kenapa sih yang terjadi di antara mereka sampai ke miskomunikasi, salah paham dan lain-lain. Hai Dilan. Iya. Adegan tersebut terjadi saat Bu Rini, guru idola Dilan, meninggal dunia, yaitu tahun 1998. Tahun 1998, kata Jeng 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 Channel, berarti itu kejadiannya 2 tahun setelah Dilan jadian sama Ancika. Jadi sudahlah, orang Mileanya juga udah sama Mas Herdi. Di buku Milea Suara dari Dilan, dijelaskan bahwa Dilan bertemu Ancika pada tahun 1996. Artinya, adegan telepon-teleponan itu terjadi saat Dilan dan Cika sudah jadian selama kurang lebih 2 tahun. Selama 2 tahun, dan sebenarnya sih harusnya tanpa ada penjelasan dari Bang Ipung dan Jeng 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 Channel juga kita udah tahu ya. Karena kalau nggak salah di film Milea Suara dari Dilan itu kan sempet si Milea nanya, pacar kamu nggak marah kalau aku telepon? Terus pacar kamu nggak marah kalau misalnya teleponnya sibuk terus? Dan Dilan jawab, nggak, aku sudah telepon dia kok. Ya berarti udah pasti kan bahwa si Dilan udah pacaran sama seseorang gitu, walaupun nggak disebutin Ancika, karena ada keperluan ya buat perfilman, industri perfilman gitu ya, itulah. Jadi apa yang ada di novel belum tentu sama dengan apa yang ada di film. Tapi Ancika tak terlalu ambil pusing tentang hal itu. Yang ketiga, Kebayang kalau misalnya dibalik itu, maksudnya dibalik, jadi yang si Milea itu yang pacarnya sekarang, terus Ancika tuh pasangannya dulu gitu, balik posisinya gitu. Kebayang tuh si Milea cemburunya gimana diteleponin sama si tahu si Dilan diteleponin sama cewek lain selama berjam-jam ya. Lanjut. 3 adalah perbedaan yang juga mencolok antara Milea dan Ancika, bahwa Milea adalah pacar yang posesif. Malah dalam salah satu scene, Dilan menyebut dirinya terkekang. Walau Sama. Jadi Milea posesif. Buat kalian yang pendukung dari Milea, sorry to say, kalau memang Milea itu ya posesif gitu. Ya si Dilan di Dagotios kan, aku tuh nggak mau dikekang. Aku bukannya kekang, aku nggak mau jadi Dilan jadi korban. Apapun itu ya tetap posesif. pun Milea menjelaskan bahwa dirinya tak bermaksud mengekang. Aku gak suka dikekang. Dia bukan mau mengekang.
Namun, Milea memang melarang Dilan bergaul dengan geng motor dengan alasan tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan pada Dilan. Sementara Anjika tidak melarang Dilan bergaul dengan siapapun. Jadi Anjika tuh nggak melarang Dilan bergaul sama siapapun, tapi di penggambaran novelnya kan belum tentu apakah si Dilan tuh masih jadi anggota geng motor atau motor-motoran gitu. Karena kalau nggak salah apa ya, kan di teleponnya itu juga dia udah nggak jadi panglima tempur ya, panglima tempurnya udah ganti gitu. Panglima tempurnya jadi siapa? Ivan Rifki Kabira. Itu panglima XTC. Lanjut. Seperti yang ditulis Ayah Bibi yang diambil dari penjelasan Anjika. Saya ingin tetap bersikap netral, karena itu sederhana dan tidak rewel. Tetapi itulah cara saya bereaksi terhadap pasangan. Saya tidak tertarik memberi banyak tekanan pada diri pasangan saya untuk menjadi pribadi tertentu sesuai keinginan saya. Walaupun demikian, novel Dilan yang bersamaku dari sudut pandang Anjika sampai dengan saat ini masih belum kelar nih bro. Kata si Ayah sih, katanya Anjika lagi sibuk, jadi jangan diganggu. Oh iya, Anjikanya lagi sibuk. Jadi ayahnya ngurus dulu Helen Sukanta. Oke, lanjut. beredar kabar Steffi Zamora akan jadi pemeran Anjika di film keempat Dilan. Lo setuju nggak bro? Tulis juga di kolom komentar ya, biar bisa jadi pertimbangan si Ayah Pidi nantinya. Nah, kalau begini, lo tim mana nih bro? Tim Milea atau tim Anjika? Tulis di kolom komentar ya. Oke. Jadi Walau kedua menurut si Ipung, Bang Ipung ini, jadi apa ya? Kalau misalnya diversusin Milea dan Anjika itu, kalian pilih mana? Gitu. Kalau saya sih, siapapun pasangan Dilan ya, cuman Dilan aja yang suka gitu kan. Ngapain kita ngurusin mereka? Nikmatin aja lah. Kayak nikmatin film, nikmatin novelnya gitu. Karena kan Dilan punya kehidupan sendiri, nggak harus dipaksakan juga gitu, keinginan kita kepada si novel tersebut. Oke, jadi by the way kesimpulannya sih kalau Bang Ipung antara si Anjika melawan Amer ini, antara Milea melawan Cika itu dia lebih ke fisik juga, girly versus tomboy, posesif versus cuek gitu ya. Dan menurut kamu lebih enak pacaran sama orang yang posesif atau orang yang cuek? Terus di kolom komentar. Oke, kesana sih udah penutup, dan kita akan cari lagi tentang video yang membahas tentang Anjika lagi. Tetap di channel saya Sujono Clan. Saya Mas Sujono. Jangan lupa bahagia atau pura-pura bahagia. Until next time.